Look at the book of Genesis, chapter 50. Dan kita akan melihat di dalam ayat bacaan kita pagi hari ini di dalam Kejadian pasal 15. Amen. Christmas is coming. Natal segera tiba. And how many are going to see your family at Christmas? Dan berapa orang di antara kita akan pulang dan bertemu dengan keluarga kita. And some people, for some of you, it's a long time since you've seen your family. Dan bahkan beberapa di antara kita sudah cukup waktu yang lama kita tidak bertemu dengan keluarga. And this should be a time of great blessing. Dan tentunya musim ini, saat ini adalah sesuatu atau musim berkat yang sangat luar biasa. But the reality that we see in the Bible is sometimes families can also be a place of great struggle and great trial and tribulation. Tetapi kita juga mau melihat di sini kenyataannya, kebenarannya bahwa juga selain tadi kita bilang menjadi berkat, tetapi di dalam keluarga itu bisa juga menjadi sebuah tempat yang membuat kita penuh dengan pergumulan. We all need relationships. Tentu kita semua punya hubungan-hubungan. And we need close relationships. Dan kita menginginkan hubungan yang erat atau dekat. Being a hermit or a loner is not a healthy condition. Kalau kita sendirian, itu adalah sesuatu hal yang tidak baik sebenarnya. But sometimes it's in the context of family that we receive also wounds. Tetapi juga di dalam konteks yang mau kita lihat di sini bahwa kenyataannya di dalam keluarga juga kita bisa mendapatkan luka. And we're going to look at a passage, Genesis chapter 50. Dan kita akan melihat di dalam ayat bacaan kita di dalam Kejadian pasal 50 The story 15, of Joseph. yaitu kisah mengenai tentang How Yusuf. many know the story of Joseph? Berapa orang kita tahu kisah tentang Yusuf? We've mentioned this before in this services here in the preaching. Dan kita juga sudah membahas sebelumnya tentang hal ini di dalam khotbah yang sudah-sudah. And this is part of a very interesting story Dan ini adalah bagian kisah yang sangat menarik, between Joseph and his brothers. yaitu antara Yusuf dan juga saudara-saudaranya. There was a lot of conflict. Ada begitu banyak konflik. But praise God, the story ended very nicely. Tetapi puji Tuhan bahwa kita melihat kisah ini akhirnya berakhir dengan bahagia. And I'm aware that as I preach this message, it may stir up perhaps some wounds that some people have experienced in the past, but the purpose is to bring healing. Dan saya tergerak untuk membawa atau membahas di dalam khotbah pagi hari ini yang dimana kita mungkin pernah menyimpan luka di masa lalu, tetapi sebenarnya Tuhan ingin membawa kesembuhan atas luka masa lalu itu. Amen. So this is one of the final chapters. Dan ini adalah sebuah kisah yang dimana ini adalah final atau di ujungnya. That right at the end of the book of Genesis. Yaitu di pasal terakhir di dalam kitab Kejadian. And Joseph's brothers have been very wicked for a long time. Dan saudara-saudara dari Yusuf ini mereka sangat jahat dengan waktu yang sudah cukup lama. But at the end of this time, when their father is about to pass away. Tetapi di dalam hal ini yang kita mau lihat, ketika ayah mereka hampir di ujung dari ajalnya, They were fearful that Joseph was going to take revenge because of all their wickedness. dan ayah ini sebenarnya takut kalau dia tidak ada maka Yusuf nanti akan menerima akibat dari semua kejahatan dari saudara-saudaranya ini. And so they came to Joseph with a special request. Dan akhirnya saudara-saudaranya ini datang kepada bapa mereka dan membuat sebuah pertanyaan. And the result of this was a great reconciliation. Dan sebenarnya di sana mereka menyepakati sebuah perdamaian. And my hope is that this Christmas, this would be a time of reconciliation. Dan juga saya berharap bahwa Natal kali ini akan menjadi sebuah waktu bagi kita untuk berdamai dan persatukan. Not just with family, Bukan hanya di dalam keluarga, but through the wounds of life, tetapi juga semua luka-luka di dalam that hidup. people would find healing. Yang dimana setiap orang disembuhkan. Because in life we get wounds, Karena di dalam hidup ini kadang kita mendapatkan luka. but God is a healer. Tetapi Tuhan adalah penyembuh. So let's read the story. Jadi mari kita baca cerita ayat ini. Once again, this is the final chapter as his brothers come seeking peace, seeking reconciliation. Jadi sekali lagi ini adalah ayat terakhir di mana saudara-saudara Yusuf mereka datang untuk berdamai dengan dia. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, perhaps Joseph will hate us and may actually repay us for all the evil which we did to him. So they sent messages to Joseph saying, before your father died, he commanded saying,
Thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive the trespasses of your brothers and their sin, for they did evil to you. Now please forgive the trespasses of the servants of the God of your father. And Joseph wept when they spoke to him. Then his brothers went and fell down before his face, and they said, Behold, we are your servants. Joseph said to them, Do not be afraid, for am I in the place of God? But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about, as it is this day, to save many people alive. Now therefore do not be afraid. I'll provide for you and your little ones. And he comforted them and spoke kindly to them. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amen. Firstly, we want to look at the background to this story. Jadi yang pertama kita mau melihat dulu latar belakang dari kisah ini. And the conflict that was created. Dan juga konflik yang tercipta di dalamnya. And behind the conflict was a perspective. Dan di belakang dari konflik ini adalah sebenarnya tentang cara pandang. We're going to see that the difference between Joseph and his brothers was perspective. Dan kita akan melihat di sini cara pandang yang dimiliki Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Joseph was able to process the issues of life because of a different perspective. Yusuf dia mampu memproses di dalam hal itu karena dia dapat melihat dengan perspektif yang benar. Even deep wounds and deep offenses. Dan bahkan sekalipun luka itu sangat dalam dan juga penolakan yang dia terima. Joseph came out on top. Tetapi Yusuf dia keluar sebagai pemenangnya. And in the process his brothers got saved. Dan dia juga memproses pada saat saudara-saudara itu diselamatkan. So this is a very happy story. Dan ini adalah sebuah kisah yang berakhir dengan bahagia. Because it shows that even if our perspective hasn't really been right, we can still be healed when we come to God. Dan sekalipun cara pandang kita tidak benar, tetapi kita masih tetap bisa disembuhkan pada saat kita mau datang kepada Tuhan. Now in the story we see that his brothers are coming to Joseph and appealing for peace and reconciliation. Dan di dalam ayat ini kita melihat saudara-saudara Yusuf muncul ke hadapan Yusuf dan mereka meminta supaya ada perdamaian di antara mereka. And they used their father as the backdrop. They used him as the reason. Oh, your father said this before he died. Dan sebenarnya utusan-utusan ini atau orang lain yang menyampaikan kepada Yusuf ini mengatakan kepada Yusuf, oh sebelum ayahmu mati, dia bilang kamu harus berdamai dengan saudaramu. Now that was very clever. Dan itu adalah sesuatu yang sangat cerdik, But there's no pintar. evidence it was true. Tetapi juga nggak ada hal yang membuktikan You see, bahwa itu benar. They just made this up. Dan mungkin saja mereka membuat-buat seperti itu. But in fact it's a good story. Tetapi faktanya bahwa ini adalah kisah yang sangat baik. Because of course as a father, of course Isaac the father would have wanted peace amongst all his children. Karena tentu saja sebagai seorang ayah, Ishak dia adalah seorang ayah. Dia menginginkan anak-anaknya itu berdamai. How many parents here have got more than one child? Berapa orang di sini orang tua dan kamu memiliki anak lebih dari satu? And how many would agree that peace is a good thing? Dan berapa orang kita juga harus setuju bahwa damai itu, kedamaian itu adalah suatu hal yang sangat baik. But sometimes it's a challenge, parents keeping peace amongst all their children all the time. Tetapi juga bahwa ini adalah sebuah tantangan kadang-kadang kepada orang tua untuk mendamaikan antara anak-anaknya. We have five, my wife and I have 5 children. Saya dan istri saya memiliki 5 orang anak. I speak from experience. Dan saya juga berbicara
berbicara berdasarkan pengalaman. My kids are great kids. Anak kami adalah anak-anak yang sangat But luar they're not biasa. perfect. Tetapi tetap mereka tidak So sempurna. sometimes Angie and I have had to play the peacemaker. Jadi kadang-kadang saya harus mengambil tempat dan juga Ibu Angie untuk mendamaikan antara anak-anak ini. But it's interesting, these brothers very cleverly use the father's love as a reason to bring an appeal for peace. Dan di sini saudara-saudara Yusuf ini begitu sangat cerdik. Mereka menggunakan cinta kasih bapaknya ini dan mengirimkan seseorang kepada Yusuf supaya mereka ada perdamaian. This is very ironic Dan itu sangat ironis. because these brothers were the same ones that caused the problems in the first place. Dan karena ini juga sama hal saudara-saudaranya itu masalah yang sama yang dimiliki di hal yang pertama. I would be asking, hey guys, if you really believe in the father's love that much, Dan kalau jadi saya akan tanya, saudaraku, kalau kamu memang percaya dengan cinta kasih Bapa kita sebegitu besar, Joseph could have asked them some questions. tentu saja Yusuf seharusnya dia berhak untuk memberi pertanyaan. Okay guys, you really believe in your father's love? Why did you try to kill me then? Dan Yusuf bisa saja bilang, oke saudaraku, kamu sungguh sangat percaya bahwa ayah kita begitu sangat mencintai kita, tetapi kenapa kamu berusaha membunuh How aku? many know the story? Berapa orang kita tahu kisah itu? It started off with the brothers being offended Dan hal ini dimulai pada saat saudara-saudara ini merasakan kekecewaan. because it seemed like the father, Isaac, favored Joseph above them. Karena saudara-saudaranya ini melihat ayah mereka Ishak sangat suka dengan Yusuf saudaranya itu. Their pride was offended. Dan akhirnya kesombongan mereka. Pride is always the root of every sin. Dan kesombongan ini adalah akar dari semua dosa. And out of pride became envy. Dan akhirnya dari kesombongan ini akan keluar yang namanya kebencian, You see, kedendaman. The pride is the father of all sins, but it gives birth to children. Dan kita melihat yang diberikan atau sikap yang diberikan oleh bapaknya ini akhirnya menghasilkan dosa bagi anak-anaknya. Amen. Envy produced anger. Dan akhirnya kecemburuan ini akhirnya menghasilkan rasa marah. Anger produced hatred. Dan rasa marah ini menimbulkan They kebencian. hated their brother. Dan akhirnya saudaranya ini membenci Yusuf. They wanted to kill him. Mereka yang bersepakat membunuh dia. But suddenly they got a better plan. Tetapi tiba-tiba mereka punya rencana yang Can you lain. imagine this? Bisakah kita They are membayangkan? brothers, same father. Yaitu saudaranya ini dengan Yusuf punya ayah yang sama. Different mothers, but one father. Memang beda ibu tetapi bapaknya sama. And so they thought, they saw some traders going past. They thought, hey, we kill him, we get nothing for it. We sell him to the traders, we get some money. Dan mereka bilang, di masa lalu kita berusaha membunuh dia dan merencanakan yang jahat untuk dia. Dan kita menjual dia, kita mendapatkan uang. They betrayed or sold their brother to the traders. Dan akhirnya mereka menjual jiwa saudaranya itu kepada saudara That lain. was after they threw him down a great pit. Dan itu setelah mereka membuang dia juga ke lubang. Has that happened to anybody here? Apakah ada pernah orang mengalami hal itu di sini? You see, this is pretty extreme. Dan kisah ini sangat ekstrim. And the Bible deals with many extreme situations. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa ada situasi yang lain yang sangat ekstrim. Then to cover up their sin, they lied. Dan untuk menutupi dosa mereka, akhirnya mereka berbohong. There's a long list of sins committed by these brothers. Dan akhirnya kalau kita melihat daftar-daftar dosa yang dilakukan oleh saudaranya sungguh sangat And the banyak. ironic thing was they all had one father. Dan ironisnya di sini adalah bahwa mereka ini memiliki ayah yang And sama, they yang come satu. at this end of time and they talk about the father's love. Dan di akhir cerita, pada saat mereka mau minta maaf, mereka menyebut tentang cinta kasih ayah mereka. Joseph could have said, what do you guys know about the father's love? Dan Yusuf bisa saja bilang, apa yang kalian tahu tentang cinta kasih ayah kita? You see, sometimes the most painful wounds are received by people close to us. Dan ada kadang-kadang yang luka yang paling sakit itu bagi kita adalah pada saat kita tidak mendapatkan penerimaan dari orang yang terdekat dengan kita. Within family. Ya, itu juga bisa termasuk keluarga. How does that even happen? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Well, mostly it happens when our emotions get a little bit out of control.
Dan hal itu bisa terjadi pada saat emosi kita kadang-kadang di luar kendali kita. When we're all sitting, eating together, and having a great time, that's not when the conflict happens. Dan pada saat kita duduk bersama-sama menikmati makanan bersama, itu bukan pada saat konflik terjadi. But when emotions get out of control, Tetapi pada saat emosi kita mulai tidak terkontrol words start to fly. dan akhirnya perkataan kita keluar begitu How many saja. know words have power? Dan berapa orang kita sadar bahwa perkataan itu memiliki kuasa. Suspicion begins to develop. Dan akhirnya kecurigaan mulai dikembangkan di dalam In the pikiran kita. end, they sold their brother as a slave. Dan akhirnya saudara-saudaranya ini menjual saudaranya atau Yusuf menjadi hamba. Where was the father's love? Dan di mana kasih Bapak itu? Well, the brothers certainly couldn't see it. Yang di mana sesungguhnya saudara-saudaranya itu nggak bisa lihat. You see, when our hearts are filled with offense, Dan kamu tahu pada saat hati kita dipenuhi dengan rasa ketertolakan, we don't see the father's love. kita nggak dapat melihat kasih Bapak They itu. were not thinking of Isaac's love when they sold their brother to the slave traders. Saudara-saudaranya ini tentu nggak bisa melihat kasih dari Ishak itu sendiri pada saat mereka menjual Yusuf. Because our own sin blinds us. Karena dosa mereka sendiri membutakan mata mereka. And of course, I'm talking about the fact we all have a Father in heaven. Dan tentu saja saya sedang berbicara tentang bahwa kenyataannya kita memiliki Bapa yang di sorga. Amen. Because maybe our offense is not with a physical brother or sister. Dan mungkin luka yang kita terima atau penolakan yang kita terima itu bukan secara fisik dari saudara-saudara kita. But the one thing we have in common, brothers and sisters, is we have one Father in heaven. Tetapi yang menjadi persamaan di antara kita sebagai saudara dan saudari itu kita memiliki Bapa yang di sorga. But in their bitterness, the brothers lost sight. They couldn't see that. Tetapi di dalam kepahitan yang dialami oleh saudara-saudaranya itu mereka tidak bisa memproses. Akhirnya mereka buta. Until this time, and suddenly they thought of their father. Dan akhirnya pada penghujungnya akhirnya mereka bisa melihat kasih dari Bapa mereka. We need to make peace with Joseph. Dan akhirnya mereka berpikir, oh kita perlu berdamai dengan How are we Yusuf. going to do this? Bagaimana cara kita melakukannya? Dad's died. He cannot help us. Bapak kita sudah meninggal dan dia nggak bisa menolong kita Hey, lagi. here's a good thought. Dan kita harus memikirkan sebuah pemikiran yang baik. We all know we love Dad. Let's go and just tell Joseph this is all about Dad. Dan mari kita pergi bertemu dengan Yusuf dan dia sangat mengasihi Papa kita dan kita sebut bahwa ini adalah semua tentang kasih Bapa. This was Dad's final wish, that we would make peace and you wouldn't hold it against us. Jadi kita bisa bilang ke Yusuf bahwa ini adalah permintaan terakhir daripada ayah kita dan kamu tidak bisa menahan-nahannya. In the story we see Joseph wept when he saw this. Dan di dalam ayat ini, kisah ini kita melihat bahwa Yusuf dia menangis. He wasn't even angry. Bahkan dia nggak marah. This is quite amazing. Dan itulah hal yang luar biasanya. He could have gone, you liars, slap, stop this. Dan bisa saja Yusuf bersikap bahwa kamu berbohong dan dia tampar But saudara-saudaranya. he wept. Tetapi kita melihat Why did Yusuf, Joseph weep? dia menangis. Kenapa Yusuf I menangis? believe he saw his brothers in that broken state. Dan saya percaya karena Yusuf dia melihat saudara-saudaranya dengan rasa They are kehancuran mereka. broken by their guilt. Mereka hancur dengan rasa bersalah They mereka. know what they've done. Mereka sadar apa yang mereka telah They're berbuat. afraid of the consequences. Dan mereka takut dengan konsekuensi yang akan mereka terima. And this is a very desperate picture. Dan ini adalah sebuah gambaran yang sangat desperate. They are throwing themselves before their brother Joseph. Dan saudaranya ini mereka berlutut di hadapan saudara mereka Yusuf. You see, guilt does strange things to us Dan rasa bersalah ini mungkin bukan sesuatu hal yang aneh bagi kita. because we know that God sees everything. Karena kita melihat bahwa Tuhan bisa melihat segala sesuatunya. Amen. But Joseph was able to bring healing Tetapi Yusuf dia sanggup membawa kesembuhan because of his perspective. karena cara pandangnya. He had already forgiven them. Dan Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya. The reason he was not filled with revenge and hatred
Dan alasannya kenapa Yusuf tidak dipenuhi dengan kebencian dan juga untuk membalas is dendam, he had a perspective karena dia memiliki cara that pandang, was based on faith. yaitu yang berdasarkan iman. Joseph had a relationship with God, Yusuf dia memiliki hubungan secara pribadi dengan not Tuhan. just his earthly father, Isaac, Bukan hanya bapa duniawinya yaitu Ishak, but he had a relationship with God, a personal relationship. tetapi Yusuf memiliki hubungan yang secara pribadi dengan Tuhan yang di sorga. He saw this whole thing differently. Dan dia melihat segala sesuatunya dengan cara pandang yang berbeda. He saw the offenses of his brothers. Dan dia melihat penolakan dari saudara-saudaranya. He had many years to think about that. Dan banyak-banyak tahun dia pikirkan akan He hal spent itu. years as a slave. Dan banyak tahun dia menjadi seorang hamba. He spent years in prison. Dan bertahun-tahun di dalam He penjara. was falsely accused. Dan dia juga dituduh atas sebuah tuduhan yang salah. Many tragic things happened. Dan banyak hal-hal tragis lainnya terjadi How dalam could you hidupnya. possibly process a life filled with such offenses? Dan bagaimana bisa seseorang yang dipenuhi dengan rasa yang yang hal-hal seperti itu bisa memproses dengan benar? Would you like to know? Maukah kamu tahu? Because this is the answer. Karena inilah jawabannya. Amen. Joseph said to them, Dan Yusuf berkata kepada mereka, "Do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life." janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah Sorry, mereka-rekakan. that's verse 45, chapter 45:5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Joseph had a perspective that he saw God's hand through his whole life. Dan Yusuf memiliki cara pandang bahwa tangan Tuhanlah yang bekerja di dalam sepanjang hidupnya. He said, God's got a plan. Dan dia bilang Tuhan punya rencana. You know, Jesus said in Matthew 5, Dan Yesus mengatakan di dalam Matius he 5, said, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." diberkatilah mereka yang hatinya bersih atau kudus karena mereka akan melihat Allah. That means even when he was the most offended, the most betrayed, the most upset, Dan dengan kata lain, bahkan di dalam situasi yang paling menyedihkan sekalipun, he still saw God. dia masih tetap bisa melihat Tuhan. And he was able to say to them in verse 19 later, "You intended it for evil, but God intended it for good." Dan akhirnya di dalam pasal 19, Yusuf mengatakan, kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. He had already processed this. Dan Yusuf sudah memprosesnya. Amen. I want to say something about forgiveness. Dan saya akan memberitahukan sesuatu tentang pengampunan. Forgiveness is not passive. Dan pengampunan bukan sifatnya diam atau pasif. It's not just doing nothing. Bukan tidak melakukan sesuatu. Somebody upsets you, Seseorang menyinggung perasaanmu, you do nothing. kamu tidak melakukan You take apapun. no action. Kamu nggak bereaksi. So sometimes in that condition, your resentment just builds up. Dan pada saat posisi seperti itu kamu tidak melakukan apa-apa, sebenarnya kemarahan yang bertambah dalam hatimu. Forgiveness is actually active. Dan pengampunan sebenarnya itu harus aktif. It seeks to reconcile. Harus ada perdamaian. Amen. That's why Jesus taught us, if somebody offends you, go to them, rebuke them. Dan karena itulah Yesus mengatakan, kalau seseorang menyinggung perasaanmu, pergilah kepada And mereka when dan they berdamailah. repent, forgive them. Dan pada saat orang itu menyadarinya dan bertobat, ampuni mereka. And if he sins against you again Dan kalau dia melakukan hal yang sama and lagi repents again, dan lagi, forgive him again. ampuni mereka lagi. 70 times 7. 70 kali 7. Because this is how we process life. Dan karena seperti itulah kita harusnya memproses This kehidupan. is how Joseph processed life. Dan begitulah caranya Yusuf memproses kehidupan. I remember some time ago I shared a story about how I was deeply offended. Dan saya juga sudah pernah memberitahukan tentang kisah saya pernah dikecewakan sangat dalam By a work colleague. dengan rekan sekerja saya. And I don't need to share the story again, but it was something that tormented me for well over a year. Dan saya nggak mau menceritakan seluruh kisahnya kembali, tetapi saya mau katakan adalah bahwa kurang lebih setahunan hal itu menyiksa pikiran And all saya. that year, all I could see was this person's
was a fence. Dan sepanjang tahun itu setiap kali saya melihat orang itu saya hanya merasakan ketersinggungan. This guy is a demon, Dan dalam hati saya bilang orang ini iblis. a devil in human skin. Dia adalah iblis tetapi bentuk rupa In manusia. my mind, I was the righteous one, Di dalam pemikiran saya bahwa sayalah orang yang benar. and I was, God's representative in the office. Dan saya berpikir bahwa saya seperti mewakilkan Tuhan di dalam kantor And this itu. guy was just the representative of hell. Dan orang ini mempresentasikan neraka. We did not talk for a year Dan kita nggak berbicara sepanjang 1 tahun. because I was the righteous one Karena saya berpikir sayalah yang benar. until God showed me Sampai suatu saat Tuhan menunjukkan I was not exactly perfect. bahwa saya sesungguhnya nggak I sempurna. know that's very surprising to many of us here. Dan saya juga tahu bahwa itu hal yang mengejutkan bagi banyak orang di But sini. if God also showed me I had to humble myself Tetapi Tuhan juga menunjukkan kepada saya bahwa saya juga perlu merendahkan hati and saya. apologize to this guy. Dan saya datang dan meminta maaf kepada orang That itu. was what God showed me to do. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan kepada saya dan saya harus And there was lakukan. this amazing breakthrough Dan di sanalah terobosan yang sangat luar biasa where this guy terjadi. stood to his feet. Dan pada saat orang ini berdiri, When I came to him and I said, I need to talk to you, dan saya datang kepada dia dan bilang saya perlu berbicara and dengan there was kamu. this moment of great nervousness that could have gone either way. Dan pada saat itu ada sedikit waktu-waktu yang sangat nervous atau canggung tetapi langsung hilang. But then he put out his hand Tetapi kemudian orang itu langsung memberikan and he tangannya. said, I'm also sorry. Dan dia orang itu juga bilang, saya juga minta maaf. This was amazing. Itulah hal yang I luar will never biasanya. forget this. Saya tidak akan pernah melupakan This was kejadian itu. over 40 years ago. Dan kejadian itu sudah lebih dari 40-an tahun. But that was a lesson for me. Tetapi ada pelajaran bagi saya di What I situ. learnt from that Apa yang saya pelajari dari was hal itu? life is a series of tests. Bahwa kehidupan sesungguhnya adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan ujian. Because that was not the only time I've ever been offended. Dan bukan hanya itu saja, saya pernah mengalami ketersinggungan. I've been offended in church. Saya pernah tersinggung di gereja. I know that would never happen here because in Bali people are perfect and peace loving. Saya tahu bahwa di gereja Bali hal itu tidak akan pernah terjadi karena saya tahu orang-orang di Bali sini sempurna. I was offended. Tetapi saya dulu pernah tersinggung. I've had, and I'm sure many people have had similar experiences. Dan saya juga memberitahu atau menunjukkan kepada orang-orang tentang di mana mereka But mengalami I began to pengalaman yang see sama. that if I would make the right decisions in the middle of the test, that I would pass the test. Tetapi ada satu di sana yang mau saya katakan bahwa pada saat di tengah-tengah kejadian atau tes itu saya melewatinya karena saya memproses Instead of dengan baik. being overwhelmed by my emotions, that if I just simply step back and get God's perspective, Daripada saya harus menjadi amarah atau emosi di dalam hati saya melampaui saya dan hal itu akan membuat saya melangkah mundur. I could pass the test. Jadi saya memprosesnya dengan baik dan saya melewatinya dengan benar. Sometimes that would require action. Dan kadang-kadang di dalam tes ini dibutuhkan tindakan. Sometimes that would involve me having to take a step, the first step. Juga dibutuhkan dari kita langkah pertama. Sometimes it would involve just praying for a person. Bisa juga ini melibatkan kita berdoa untuk orang See, itu. not every small issue requires a heavy confrontation. Jadi enggak hanya masalah-masalah kecil sebenarnya yang harus kita hadapkan. If somebody steps on your toe, Dan mungkin ada seorang menginjak kakimu. you don't have to confront them with a big heavy, it doesn't have to be a big emotional scene, right? Dan pada saat orang itu menginjak kakimu, kamu nggak perlu bereaksi atau menunjukkan Sometimes emosi yang it just besar. requires forgiveness. Itu sebenarnya dibutuhkan hanya sebuah pengampunan. I want to just finish by talking about how we pass this test. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk How melewatinya. you can pass the tests Bagaimana kita semua bisa melewati ujian and process itu life. dan memproses kehidupan. This is what Joseph believed. Dan inilah yang Yusuf percayai. His perspective Cara pandang dia. was all things work together for Dan- good for those who love God and are called according to his purpose. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. How many believe that? Berapa orang kita percaya Anybody hal believe itu? that? Maka kamu percaya tentang So hal that's itu? in the New Testament. Dan ini bukan
This is the New Testament. Dan ini adalah perjanjian baru. Joseph was in the Old Testament, but he believed this. Dan Yusuf adalah di kejadiannya di perjanjian lama, tetapi dia percaya Because tentang ayat this is ini. the perspective of faith. Dan ini adalah cara pandai yang melibatkan iman. And Paul, who wrote the book of Romans, concludes by saying, "What then shall we say to these things? If God's for us, who can be against us?" Dan Paulus akhirnya menyimpulkan dengan mengatakan di ayat yang 31, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu jika Allah di pihak kita? Siapa yang akan melawan kita? Joseph's perspective was, yeah, you guys had evil hearts, but God, who is sovereign, He had a plan that is above all those things. Dan cara pandang Yusuf adalah, kamu memang saudara-saudaraku merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan yang berdaulat, dialah yang merencanakan untuk hal yang baik. Joseph said, my trust is in God. Dan Yusuf mengatakan, iman percaya saya adalah kepada Tuhan. We need to understand something in life. Dan perlu kita pahami sesuatu di dalam kehidupan. People are not perfect. Setiap orang tidak sempurna. You're not perfect, I'm not perfect. Kamu tidak sempurna, saya juga tidak Jesus said sempurna. offenses will happen. Dan Yesus mengatakan bahwa rasa ketersinggungan itu akan So terjadi. let's keep our trust in God. Jadi mari kita terus meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan. Joseph believed he had a destiny. Yusuf, dia percaya dia punya masa depan, And that punya if he tujuan. did not pass this test, he may lose his destiny. Dan kalau dia tidak melewati ujian itu dengan baik, mungkin dia akan kehilangan masa How many depannya. know that Joseph eventually became the prime minister of Egypt? Dan berapa orang kita tahu bahwa akhirnya bahwa Yusuf dia akan menjadi perdana menteri di Mesir. Because he passed the test. Karena dia melewati ujian itu dengan baik. And he saved his whole family in the process. Dan juga dia selamatkan seluruh keluarganya di dalam proses itu. What destiny does God have for you? Apa takdir yang Tuhan punya di dalam hidupmu? Maybe it involves the salvation of your family. Dan mungkin juga ini melibatkan tentang keselamatan dalam keluargamu. How many would like to see your family saved? Berapa orang kita di sini ingin melihat keluarga kita diselamatkan? But Joseph knew that if he did not keep the perspective, Dan Yusuf tahu kalau dia tidak tetap memegang teguh cara pandang he itu, could have finished his life in bitterness and anger with a heart full of revenge against his brothers. maka Yusuf bisa mengakhiri kehidupannya dengan rasa dendam, kebencian. He saw this was a test, Tetapi dia bisa melihat bahwa itu adalah sebuah ujian. and he was able to process life. Dan Yusuf, dia sanggup memprosesnya di dalam hidupnya. I wonder how many have ever heard of a woman, very famous woman, her name is Corrie ten Boom. Saya tidak tahu berapa orang di sini pernah mendengar seorang nama wanita namanya Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Anybody heard that name? Apa ada orang yang mendengar nama itu? Okay, hallelujah. Okay, so Corrie ten Boom was a prisoner of war in the Second World War. Jadi Corrie ten Boom ini adalah dia seorang penjaga penjara pada waktu Perang Dunia Not Kedua. a penjaga, she was a prisoner of war. Oh, seorang tahanan pada Perang Dunia II. She was I believe Dutch nationality, but she was a Jew and she was in a prisoner of war camp. Jadi saya percaya bahwa dia nationality Belanda, tetapi dia orang Yahudi dan dia berada di dalam tahanan pada waktu Her itu. sister died in the concentration camp. Dan pada saat itu saudara perempuannya juga meninggal. They were mistreated, they were persecuted, and they were tortured. Dan orang-orang di penjara ini menyiksa dia dengan siksaan yang luar biasa. But Corrie ten Boom became a Christian. Tetapi Corrie ten Boom ini akhirnya menjadi seorang She Kristen. survived the concentration camp and the war. Dan dia bertahan dari perang itu dan juga hal-hal lainnya di dalam perang. And she became a famous speaker in churches. Dan akhirnya dia menjadi seorang pembicara yang terkenal di gereja. She would talk about forgiveness. Dia berbicara tentang She would pengampunan. talk about how God brought her through. Dan dia berbicara tentang bagaimana Tuhan memampukan dia And melewati how hal itu. God is the answer. He's the savior. Dan dia bilang bahwa Tuhan adalah juru selamat dan dia adalah She jawabannya. became so famous because she survived such trauma. Dan dia begitu jadi terkenal karena dia bertahan dari trauma yang sangat luar biasa itu. One day she was speaking in Europe to a large audience. Dan suatu hari dia berbicara di Eropa dengan
kerumunan jumlah orang yang luar biasa And at banyak. the end of the presentation, she finished and she was just talking to people. Dan di akhir daripada acara itu, akhirnya dia berbicara dengan orang-orang. And a man approached her. Dan seorang pria mendekati dia. And he was a German man. Dan pria ini adalah seorang Jerman. And he approached her very nervously. Dan dia dengan sedikit ragu, ketakutan mendekati Cory ini. And he came to her and confessed. He says, I come to you to apologize. Dan pria ini datang kepada dia dan bilang, saya datang kepadamu untuk meminta maaf. He said, I was a prison guard at your camp. Dan dia bilang, sayalah sebenarnya orang yang menjaga di dalam kemmu pada waktu itu. I have become a Christian. Dan saya menjadi orang Kristen. I know that God has forgiven me for the cruel things that I did. Dan saya tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni saya dari hal-hal kejam yang sudah saya lakukan. But I need to hear it from you. Will you forgive me? Tetapi saya ingin mendengar daripada kamu, maukah kamu mengampuni saya? She looked at this man and she recognized him. Dan akhirnya dia melihat pria ini dan dia mengenali orang itu. She had been a Christian for many years. Dan dia sudah menjadi Kristen untuk banyak tahun. But she said at that moment she felt all these emotions rise up within her. Tetapi wanita ini sebenarnya bilang bahwa pada saat itu ketika dia melihat pria penjaga ini di camp pada waktu itu, semua kejadian itu kembali dan rasa amarah This was muncul. where her sister died. Dan dia juga mengingat pada saat kakaknya itu meninggal. How could she forget that? Bagaimana dia bisa mengampuni orang itu? She said in her mind and her heart there was a wrestling, a war going on. Dan dia bilang bahwa di dalam hati dan juga pikirannya ada pergumulan, ada pertarungan di sana. But right then, Corrie ten Boom says that she remembered something. Tetapi kemudian pada nggak lama dari itu akhirnya Corrie ten Boom bilang dia mengingat sesuatu. Forgiveness is an act of the will, it's not an emotion. Dan dia mengatakan bahwa pengampunan adalah sebuah tindakan yang aktif, itu bukan hanya emosi. And she said, Jesus help me. Dan dia bilang, Yesuslah yang menolong saya. And she lifted her hand Dan kemudian dia mengangkat tangannya and she received this man and forgave him. dan menerima orang itu dan akhirnya mengampuni orang itu. She passed the test. Dan dia melewati ujiannya. Amen. We are going to be tested by life. Kita akan diuji di dalam kehidupan. And I don't know, if what people are going through individually in their life. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita secara individu. But if you've never been challenged by the need to forgive somebody, you haven't lived very long. Tetapi kalau kamu belum pernah ditantang untuk mengampuni seseorang, kamu harus butuh hidup yang panjang. Life is a series of tests. Dan kehidupan adalah sebuah kehidupan atau tes yang sangat serius. Sometimes we are going to feel confused, we're going to be overwhelmed by our emotions. Dan kadang-kadang kita akan menjadi bingung, kadang-kadang kita akan dikalahkan oleh rasa emosi kita. But Joseph kept perspective Tetapi Yusuf, dia memiliki cara pandang. because he believed all things work together for the good. Karena dia percaya bahwa segala sesuatu didatangkan untuk membawa kebaikan bagi dia. Amen. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan kepala.